Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Putrimiarta, bisa dipanggil dengan Diva. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih nanti kalau saya menjadi guru biologi. Saya mengambil tema menjadi guru biologi yang kreatif dan inovatif. Nah, sebelum saya menjelaskan caranya, saya bercerita dulu ya, teman-teman, tentang pengalaman saya belajar biologi dari SD sampai SMP. Sebenarnya teman-teman, ketika kita belajar di SD dan SMP, kan kita sudah ada pelajaran IPA tuh. Nah, pelajaran IPA sendiri itu masih berhubungan dengan pelajaran biologi. Dulu itu saya juga bingung mengenai pelajaran IPA, tetapi lama-kelamaan saya mengerti apa yang disebut pelajaran IPA itu. Nah, pelajaran IPA sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan seisinya seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mempelajari sistem tata surya. Nah, kemudian di jenjang SMA, saya baru menemui pelajaran biologi. Pelajaran biologi sendiri itu saya juga masih kurang paham gitu, tetapi ada salah satu praktek yang membuat saya suka dan tertarik dalam pelajaran biologi sendiri. Nah, praktek itu adalah menguji boraks dan formalin pada suatu makanan. Jadi itu suatu makanannya itu sangat disukai oleh anak-anak dan anak remaja gitu ya. Seperti contohnya ya kayak bakso, mie ayam, sosis, nugget kayak gitu. Jadi tujuannya menguji boraks dan formalin adalah agar dapat mengetahui di dalam makanan tersebut itu ada boraks atau enggak, ada formalin atau enggak gitu ya. Karena boraks dan formalin itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi kalau kita belajar ilmu biologi itu sangat banyak banget manfaatnya, terutama bagi kehidupan kita ya. Nah, setelah lulus SMA, saya meneruskan di salah satu universitas di Surabaya, yaitu namanya Universitas Wijayakusuma Surabaya. Nah, kebetulan saya juga mengambil jurusan biologi nih. Nah, kenapa sih kok saya mengambil jurusan biologi? Kenapa kok nggak mengambil jurusan lainnya? Kan di Universitas Wijayakusuma Surabaya juga masih banyak gitu jurusan yang lain. Nah, karena jurusan ini tuh masih berhubungan dengan bakat dan minat saya gitu loh. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, untuk memasuki Universitas Wijayakusuma Surabaya sendiri itu banyak banget cobaannya. Sebelumnya kan saya juga daftar-daftar di univ lain gitu, tapi tidak terima. Tetapi saya tetap semangat karena ada pepatah yang mengatakan jangan menyerah jika impianmu belum terwujud. Dengan semangat percaya dan diiringi dengan doa, semua yang tidak mungkin pasti bisa menjadi mungkin. Nah, buat kalian nih guys yang impiannya belum terwujud, kalian harus tetap semangat dan jangan putus asa. Selagi kalian tetap mau berusaha, pasti semuanya akan menjadi bisa. Oke, semangat. Nah, karena kuliah saya mendapatkan beasiswa, jadi saya itu harus bersungguh-sungguh agar dapat memajukan negara Indonesia. Nah, dengan caranya saya ingin menjadi guru biologi yang kreatif dan inovatif kayak gitu. Kreatif sendiri itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan sesuatu. Kalau inovatif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memperkenalkan sesuatu yang baru kayak gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi guru yang inovatif dan kreatif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jika kita belajar dalam ilmu biologi, siswa itu harus interaksi dengan alam. Jadi buku itu dijadikan sebuah rujukan dan pembanding ketika siswa mendapatkan hasil interaksi dengan alam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat materi pelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan siswa. Jadi kayak kita itu harus peduli dengan siswa. Apakah siswa itu sudah paham atau belum, atau siswa itu keberatan dengan penjelasan kita kayak gitu. Kita itu harus mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa karena semua manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus saling melengkapi, saling menyemangati kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah melakukan pendekatan interaktif. Yang dimaksud dengan pendekatan interaktif itu adalah
memberikan pertanyaan, kayak melibatkan pertanyaan guru atau siswa gitu. Jadi itu guru harus mengelola pertanyaan kepada siswa agar pertanyaan itu mengarah dalam kegiatan belajar. Jadi itu kayak siswa itu harus aktif bertanya kayak gitu ya. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah memberikan cerita atau pengalaman-pengalaman yang menarik. Jadi agar siswa itu lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar biologi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, karena kita menjadi seorang pendidik, kita harus menjadi contoh tauladan bagi murid-murid. Meskipun kita sudah berusaha membuat siswa menjadi nyaman dan kayak senang mengikuti pelajaran kita, namun pasti ada satu atau dua anak yang tidak nyaman. Walaupun begitu, kita seorang guru harus memberikan contoh yang baik dan memberikan ilmu dengan hati yang tulus dan ikhlas agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinggir selokan terlihat batu dipungut taruh di baju. Mari wujudkan pendidikan bermutu agar terwujud negara yang maju. Sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.